adik-adik, apa kabar semuanya? Bersama Kak Cika sebagai tutor kalian untuk mata pelajaran matematika. Kali ini kakak akan membahas tentang bangun datar. Bangun datar itu apa? Jadi bangun datar itu adalah suatu bentuk dua dimensi yang memiliki luas dan keliling. Dan bangun datar itu memiliki unsur-unsur bangun datar, yaitu sisi. Sisi itu adalah garis tepi pada suatu bangun datar, dan sudut. Sudut itu merupakan daerah pertemuan antara dua sisi. Untuk sudut, dia itu terbagi menjadi 3 jenis. Ada sudut lancip, sudut siku-siku, sama sudut tumpul. Dikatakan sudut lancip jika memiliki sudut kurang dari 90 derajat. Sedangkan sudut siku-siku merupakan sudut yang besarnya adalah 90 derajat. Sedangkan sudut tumpul merupakan sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Nah, untuk sudut siku-siku lambangnya seperti ini ya, karena bentuknya tegak lurus, jadi dia kotak. Sedangkan untuk yang lancip sama tumpul, dia bentuknya seperti melengkung. Nah, ini perbedaan antara sudut lancip dengan sudut tumpul. Untuk menentukan sisi dan sudut pada bangun datar bisa dilihat dari gambar ini. Di sini ada gambar persegi atau bujur sangkar. Dikatakan sisi itu adalah garisnya, garis tepi dari sini sampai sini. Ini merupakan sisi. Lambangnya kita pakai garis 2. Ini kita ada juga 2. Di sini ada dan di sini ada. Maka suatu persegi memiliki 4 sisi. Lalu untuk sudut itu adalah pertemuan dari 2 sisi. Bisa dilihat sudut ini merupakan pertemuan dari sisi yang sini sama yang sini. Kita dapat sudut yang di sini. 1. Terus sudut yang kedua yang di sini merupakan pertemuan dari sisi yang sama, yang atas dengan yang kanan. Itu. Sedangkan yang sudut yang ketiga dari sisi yang kanan dengan sisi yang bawah. Sedangkan yang sudut keempat dari sisi bawah dengan sisi kiri. Jika persegi memiliki 4 sisi, maka sudutnya pun memiliki 4 sudut. Jika ada seperti gambar seperti ini, bisa dilihat ini merupakan bangun datar segi 6. Untuk mengetahui sisinya, berarti kita tinggal hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini merupakan sisi. Jadi sisi pada segi 6 itu ada 6. Terus untuk menentukan sudutnya, bisa lihat dari sini. Kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita dapat juga sudut pada segi 6 itu ada 6 sudut. Begitu cara menentukan sisi dan sudut pada bangun datar.
Sifat bangun datar pada segitiga memiliki 3 sudut. Karena disebut segitiga, maka dia memiliki 3 sudut. Selain dia memiliki 3 sudut, dia juga memiliki 3 sisi. Untuk jenis-jenis segitiga, ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sembarang, dan segitiga siku-siku. Jenis segitiga yang pertama ada segitiga sama sisi. Bisa lihat ada gambar di sini. Segitiga sama sisi A, B, C. Nah, dikatakan sama sisi karena panjang sisi dari A ke C, C ke B, dan B ke A itu adalah sama. Otomatis karena panjang sisinya sama besar dan sama panjang, maka sudutnya pun sama besar. Jadi untuk sisinya ada sisi AB sama dengan AC sama dengan BC. Sedangkan untuk sudut, ada sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C. Karena sama dengan yang berarti sama besar atau sama panjang. Sisi AB sama panjang dengan sisi AC sama panjang dengan sisi BC. Di sudut pun sama. Sudut A sama besar dengan sudut B sama besar dengan sudut C. Untuk segitiga sama kaki, ada ABC juga. Dia hanya memiliki 2 sisi yang sama panjang, yaitu A dengan C, C dengan B. Tapi untuk A sama B, panjangnya berbeda. Tetap memiliki 3 sisi, tapi yang sama besarnya hanya ada 2. Sisi yang pertama ada sisi AB. Lalu untuk sisi sama panjang, ada AC dan CB. Bagaimana dengan sudutnya? Sudutnya sama, memiliki 3 sudut, tetapi ada 2 sudut yang sama besar, yaitu sudut AB dengan sudut antara A dengan sudut yang B di sini. Ini sama besar. Dibandingkan yang C, ini lebih lancip ya dibandingkan sudut A dengan sudut B. Jadi sudutnya ada sudut C, lalu untuk sudut sama besar ada sudut A dan sudut B. Jenis segitiga yang ketiga ada segitiga siku-siku. Untuk segitiga siku-siku bisa dilihat dia memiliki ada sisi yang tegak lurus antara sisi A dengan C dengan A, sisi A dengan B. Maka ini adalah siku-sikunya, sudut siku-siku. Jadi sisinya tegak lurus antara A, C dan A, B.
tapi juga memiliki sisi miring, yaitu CB. Sedangkan untuk sudut, karena bentuknya ada yang tegak lurus, yaitu sudut siku-siku, maka masuknya adalah sudut A. Untuk sudut siku-siku ada pada sudut A. Untuk sudut yang lain ada sudut C dan sudut B. Nah, untuk segitiga sembarang, ketiga sisinya ini tidak sama panjang. Baik dari A ke C itu tidak sama, B ke C pun panjangnya tidak sama, B ke A pun tidak sama. Maka untuk sudutnya pun, besarnya pun tidak sama. Tetap memiliki 3 sudut dan memiliki 3 sisi, hanya saja untuk segitiga sembarang, sisinya ini tidak sama panjang, sedangkan sudutnya pun tidak sama besar. Ini perbedaan dari 4 jenis segitiga. Lalu, sifat bangun datar pada segi 4, cirinya dia memiliki 4 sudut dan juga memiliki 4 sisi. Untuk jenis-jenis segi 4 terdiri dari persegi atau bisa disebut dengan bujur sangkar, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, jajar genjang, dan layang-layang. Untuk yang pertama kita membahas tentang persegi. Untuk persegi ini, jadi persegi A, B, C, D itu memiliki sisi yang sama panjang. Jadi A ke B itu adalah sama panjangnya, B ke C pun sama, C ke D, D ke A. Jadi untuk sisinya ada AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. Persegi memiliki sisi AB sama besar dengan BC sama besar dengan CD sama besar dengan DA. Maka untuk sudutnya pun sama besar, baik sudut A, sudut B, sudut C, dengan sudut D. Karena bentuknya tegak lurus, maka semua persegi itu termasuk sudut siku-siku. Sudut A sama besar dengan sudut B. Terus sama dengan sudut C sama dengan sudut D. Untuk persegi panjang hanya memiliki 2 pasang sisi yang sama, yaitu antara D dengan C itu sama dengan AB. Sedangkan DA itu sama dengan sisi CB. Jadi untuk sisi yang pertama berupa panjang. Panjang di sini ada sisi AB dengan DC. Sedangkan untuk yang lebar, yang sama adalah AD dengan BC.
Lalu untuk yang sudut, sama besar, dia karena tegak lurus ya. Baik yang sudut A, sudut B, sudut C dengan sudut D. Jadi untuk sudutnya merupakan sudut siku-siku, yaitu sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D. Jenis yang ketiga ada jajar genjang. Untuk jajar genjang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, yaitu D sama C itu sama dengan A, B. Sisinya sama panjang. Baik juga antara sisi AD dengan sisi BC itu pun sama. Jadi ada dua sisi ya di sini. Sisi yang sama antara A, B dengan DC, lalu AD dengan BC. Untuk sudutnya juga memiliki dua. Sudut D ini itu sama dengan sudut B. Sedangkan yang A itu sama dengan sudut C. Sama besar ya. Untuk sudut A itu sama dengan sudut C. Sudut B sama dengan sudut D. Untuk belah ketupat seperti persegi cuma dibuat miring ya. Jadi untuk sisinya itu sama panjang. Baik sisi AB, BC, CD maupun DA. AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. Sisinya sama panjang. Untuk sudutnya pun sama besar. Jadi untuk sudut itu ada sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D. Layang-layang memiliki dua sisi yang sama panjang, yaitu sisi AD sama dengan sisi CD. Ini sama ya untuk panjangnya, dan sisi AB sama dengan sisi BC. Jadi layang-layang memiliki dua sisi. Sisi yang pertama ada sisi AD itu dengan DC, lalu sisi AB dengan BC. Untuk sudutnya, sudut A itu sama dengan sudut C. Tapi untuk sudut D sama B itu berbeda.
Tapi layang-layang masih memiliki 4 sudut. Jadi sudut A dan sudut C merupakan sama besar. Selain itu, ada juga sudut B dan sudut D. B lebih lancip dibandingkan sudut D. Untuk trapesium sama kaki, dia memiliki sisi yang sama panjang, yaitu sisi AD sama dengan sisi BC. Tapi sisi AB ini tidak sama dengan sisi CD. Jadi untuk sisi yang sama panjang ada pada sisi AD dan BC. Lalu untuk sisi yang lain AB dan CD. Untuk sudut yang sama besar, sudut D itu sama dengan sudut C. Sedangkan sudut A, sudutnya sama seperti sudut D. Jadi untuk sudut yang sama besar, sudut A dengan sudut B, sudut C dengan sudut D. Untuk sifat bangun datar pada lingkaran, bisa dilihat dari gambar tidak memiliki sisi dan tidak memiliki sudut. Jadi, pada bangun datar hanya memiliki sisi lengkung, bukan sisi yang lurus. Seperti yang tadi dibilang, kalau karena merupakan sisi lengkung, maka dia lingkaran pun tidak memiliki sudut. Panjang sisi lengkung, misal dari titik sini, lalu diputar ke semula, itu disebut keliling lingkaran. Nah, sampai sini dulu untuk materi kali ini. Semoga materi kali ini bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar channel ini bisa terus bermanfaat bagi adik-adik semuanya.